Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Bagaimana ya tumbuhan itu berkembang biak? Agar kalian paham, mari simak penjelasan dari Bu Guru. Tanaman sama halnya dengan makhluk hidup lainnya. Mereka juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan yaitu ada yang secara alami dan ada pula yang secara buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji, spora, tunas, dan umbi. Pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Biji adalah bagian dari tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Proses perkembangbiakan dengan biji yaitu tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan ini disebut siklus atau daur hidup. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji antara lain ada mangga, rambutan, semangka. Biasanya tumbuhan yang memiliki buah berkembang biak dengan biji. Berikutnya yaitu perkembangbiakan dengan tunas. Apa ya yang dimaksud dengan tunas? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya pada tanaman cocor bebek. Tanaman apa saja ya yang berkembang biak dengan tunas? Contohnya di sini yaitu ada pisang, bambu, dan tebu. Berikutnya yaitu perkembangbiakan dengan umbi. Kita akan mempelajari perkembangbiakan dengan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang pertama yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup yang membentuk mata tunas, seperti pada tanaman kentang dan ubi. Yakni umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Berikutnya yaitu ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Pada singkong, umbi akarnya tidak dapat untuk berkembang biak karena tidak ada pangkal batangnya. Sedangkan umbi akar pada dahlia, wortel, dan lobak dapat untuk berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Itulah tadi penjelasan tentang umbi. Mari kita lanjutkan tentang
perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Apa itu spora ya? Spora adalah bintik-bintik hitam yang berada di belakang daun. Spora ini berbentuk seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan oleh angin. Ketika angin menerbangkan spora ke suatu tempat, spora itu akan tumbuh menjadi sebuah tanaman baru. Nah, ini adalah contoh tanaman-tanaman yang berkembang biak dengan spora. Yang sebelah kiri sendiri itu adalah tanaman tanduk rusa. Yang tengah itu adalah tanaman suplir. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah tanaman pakis. Setelah kita mempelajari perkembangbiakan secara alami, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu ada dengan mencangkok, stek, dan menempel. Untuk kali ini kalian hanya akan mempelajari tentang perkembangbiakan buatan dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Di sini ada beberapa tahap ketika kalian melakukan mencangkok pada tanaman. Yang pertama, kalian harus memilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kemudian, yang kedua, kupas cabang atau dahan tersebut hingga bersih dari kulit dan lendir. Ketika sudah bersih, tutup luka pada dahan dengan tanah yang subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu ikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, itu tadi adalah cara mencangkok tanaman. Berikutnya kita akan membahas keuntungan dan kerugian mencangkok. Yang pertama, keuntungan dari mencangkok yaitu tanaman akan lebih cepat tumbuh dan berbuah. Selain itu, mutu tanaman biasanya lebih baik dari tumbuhan induknya. Sedangkan kerugian dari mencangkok yaitu tanaman mudah roboh karena akar tanaman lebih mudah rapuh. Begitu penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Terima kasih, selamat belajar anak-anak.